Di rumah sederhana di kota Ulm, Jerman, tahun 1880, seorang anak kecil duduk di lantai kayu dengan mata yang penuh tanya. Ia belum banyak bicara, bahkan keluarganya sempat khawatir ia memiliki keterlambatan berpikir. Tapi ketika ayahnya memperlihatkan jam saku tua yang berdetak, anak itu menatapnya lama, terpaku pada gerakan jarum yang teratur. Di balik keheningan itu, pikirannya berkelana, mencoba memahami mengapa waktu terus berjalan tanpa pernah berhenti. Dunia melihatnya sebagai anak pendiam, tapi di dalam kepalanya, waktu dan ruang sudah mulai membentuk tanya besar yang kelak mengguncang dunia. Malam itu, ketika dunia terlelap, sinar bulan menembus jendela kamar kecilnya. Einstein kecil berbaring memandangi cahaya itu, membayangkan dirinya menunggangi sinar dan melaju bersamanya melewati kegelapan. Ia belum tahu bahwa imajinasi itu akan menjadi dasar bagi teori yang menantang seluruh fondasi ilmu fisika. Di saat anak lain memimpikan permainan, Einstein memimpikan cahaya. Dalam pikirannya, ia berlari secepat foton, menembus batas waktu, dan bertanya, bagaimana jika aku bisa mengejar cahaya itu? Keesokan harinya, ia memperhatikan debu-debu kecil yang menari dalam cahaya matahari di ruang tamu. Butiran itu tampak melayang pelan, namun penuh kehidupan. Ia sadar ada dunia tak terlihat yang mengatur segalanya: gaya, energi, arah, dan waktu. Einstein kecil tak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan, tapi ia tahu sesuatu di luar pemahaman manusia sedang bekerja. Dunia menganggapnya aneh, tapi sesungguhnya ia sedang melihat lebih dalam daripada siapapun. Di kelas yang sunyi, Einstein duduk di bangku kayu panjang sambil menopang dagu. Gurunya berbicara dengan nada datar, menjelaskan rumus-rumus tanpa makna. Einstein mendengarkan sebentar, lalu matanya melayang keluar jendela, menatap awan yang bergerak perlahan. Ia bosan dengan hafalan, karena baginya ilmu bukanlah tentang mengingat, tapi memahami. Ketika ia bertanya, mengapa alih-alih bagaimana, gurunya malah memarahinya karena dianggap mengganggu. Ia tersenyum kecil, tahu bahwa dunia ini belum siap untuk pertanyaannya. Di meja makan malam, suasana hening. Sang ibu menatap anaknya yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Ayahnya, Hermann, menghela napas, berkata dengan lembut bahwa nilai-nilai sekolah Einstein membuatnya khawatir. Tapi sang ibu menenangkan. Albert hanya berpikir dengan caranya sendiri di tengah obrolan hangat dan cahaya lilin yang bergetar. Ia tahu anaknya berbeda. Ada sesuatu dalam pandangan Albert yang tidak bisa dijelaskan, ketenangan yang dalam, seperti orang yang sedang memikirkan rahasia alam semesta. Di sudut kamarnya, Einstein membuka buku tentang sains dan alam. Kata-kata di halaman itu menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Ia membaca tentang gaya, cahaya, dan energi dengan rasa kagum yang tak terbendung. Dunia yang ia temukan di dalam buku jauh lebih menarik dari dunia di luar. Saat orang lain melihat angka, ia melihat makna. Saat orang lain membaca hukum alam, ia melihat keindahan keteraturan ciptaan. Ia tak tahu, tetapi malam itu, seorang jenius sedang terlahir. Suatu sore, ayahnya pulang membawa benda kecil dalam kotak kayu. Sebuah kompas. Jarumnya berputar, lalu berhenti menunjuk ke arah utara. Einstein kecil memutar, mengguncang, dan mencoba mengubah arah jarum itu. Tapi tetap saja kembali ke posisi semula. Matanya melebar. Bagaimana benda sekecil itu bisa tahu arah tanpa mata? Ia tak tahu istilah magnetisme. Tapi ia tahu satu hal. Ada kekuatan misterius yang tak terlihat sedang bekerja. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan keajaiban alam semesta. Malam-malam berikutnya, ia habiskan dengan menatap kompas itu. Ia meletakkannya di lantai, di meja, di dekat lilin, di bawah sinar bulan, namun jarumnya tetap setia pada utara. Ia mulai merasa bahwa dunia memiliki aturan rahasia, dan manusia hanya bisa meraba sedikit dari kebijaksanaan itu. Dalam keheningan kamar, bocah itu menyadari, ilmu pengetahuan bukan sekadar angka dan rumus, tapi bahasa yang dipakai alam semesta
untuk berbicara dengan manusia. Kompas itu menjadi sahabatnya. Ia membawanya kemanapun pergi, kadang memandangi jarum itu sambil berjalan di taman. Ia merasa seolah benda kecil itu memanggilnya untuk menemukan hukum-hukum yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Tak ada yang tahu, tapi saat jarum itu berputar pelan menuju utara, ia sedang menunjukkan arah kehidupan seorang jenius yang akan menuntun manusia memahami ruang dan waktu. Di kelas fisika yang dingin dan penuh suara kapur, Einstein muda duduk tegak sambil memperhatikan gurunya yang menjelaskan tanpa memberi ruang untuk berpikir. Ia mengangkat tangan, menanyakan sesuatu yang tampak sederhana, tapi menusuk. Jika cahaya tak punya massa, mengapa ia bisa membawa energi? Kelas terdiam. Gurunya menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada marah, "Jangan bertanya hal yang bahkan para ilmuwan besar belum tahu jawabannya." Namun, Einstein tidak merasa bersalah. Ia tahu pertanyaanlah yang menuntun manusia menuju kebenaran. Saat teman-temannya tertawa pelan, ia justru menatap papan tulis. Melihat lebih dari sekadar angka, ia melihat dunia yang belum dipahami siapapun. Di luar kelas, Einstein berjalan sendiri di halaman sekolah. Angin musim gugur berhembus lembut, menggugurkan daun-daun maple. Ia bukan anak yang disukai banyak orang. Teman-temannya sibuk bercanda, sementara ia sibuk memikirkan bagaimana dunia bekerja. Buku catatannya dipenuhi coretan tentang cahaya dan waktu. Kadang, ia merasa kesepian, tapi dalam kesunyian itulah pikirannya tumbuh liar, bebas dari batasan. Ia tak tahu bahwa kesendirian itu adalah harga yang harus dibayar. Setiap pemikir besar, suatu sore, setelah dimarahi lagi oleh gurunya karena terlalu banyak berpikir, Einstein berhenti di depan gerbang sekolah. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan berhenti mempertanyakan dunia, meski seluruh dunia menertawakannya. Ia melangkah pergi dengan langkah pasti, bukan menuju kegagalan, tapi menuju kebebasan berpikir yang kelak akan menulis sejarah. Einstein memutuskan meninggalkan Jerman. Ia tak tahan lagi dengan sistem pendidikan yang mengekang. Dengan koper kecil dan mata penuh harapan, ia menatap keluar dari jendela. Kereta yang melaju menuju Swiss, angin membawa aroma kebebasan, dan dalam pikirannya, ia merasa dunia baru sedang menunggunya. Ia tidak membawa kekayaan, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa ingin tahu, tanpa batas. Di kota Z, Rich Einstein menemukan kehidupan yang berbeda. Sekolah Politeknik Z, Rich memberinya kebebasan berpikir yang selama ini ia cari. Ia bertemu dengan orang-orang yang menyukai debat ilmiah, diskusi hingga larut malam, dan ide-ide liar yang menantang batas ilmu. Di kamar kecilnya yang penuh buku, Einstein belajar, membaca, dan bermimpi. Kadang, ia tak tidur semalaman hanya untuk memikirkan bagaimana waktu dan ruang saling memengaruhi. Ia mulai membangun dunia teorinya sendiri, perlahan tapi pasti. Di Z, Rich pula, Einstein bertemu Mileva Mari, wanita cerdas yang menjadi sahabat diskusinya. Mereka berbagi mimpi, ide, dan hasrat untuk memahami alam semesta. Dalam cinta dan kesederhanaan, Einstein menemukan keseimbangan antara hati dan pikiran. Ia bukan hanya seorang ilmuwan muda, tapi manusia yang mulai memahami bahwa cinta dan ilmu berjalan di jalur yang sama. Keduanya berawal dari keingintahuan dan berakhir pada pemahaman. Di kantor paten kecil di Bern, Einstein bekerja menilai permohonan penemuan orang lain. Di meja kayu tuanya, ia menulis laporan dengan teliti. Tapi di sela-sela pekerjaan rutin itu, pikirannya melayang ke alam semesta. Ia menggambar rumus di sudut kertas, mencoba memahami hubungan antara cahaya dan energi. Dunia menganggapnya pegawai biasa, tapi di dalam dirinya, teori yang akan mengubah sejarah sains sedang tumbuh. Tahun 1905 menjadi tahun ajaib. Dalam waktu singkat, Einstein menulis 4 makalah ilmiah yang akan mengubah fisika selamanya. Efek fotolistrik, gerak Brown, relativitas khusus, dan kesetaraan massa energi. Di malam-malam sunyi Bern, ia menulis tanpa henti.
hanya ditemani lampu minyak dan secangkir kopi dingin. Saat tinta menorehkan persamaan mik, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menulis kalimat paling terkenal dalam sejarah ilmu pengetahuan. Ketika makalahnya diterbitkan, dunia sains belum sepenuhnya menyadari besarnya perubahan yang ia ciptakan. Einstein hanya tersenyum kecil. Ia tak butuh tepuk tangan. Baginya, penemuan adalah kebahagiaan tersendiri. Ia tahu waktu akan membuktikan segalanya. Dalam kesunyian Bern, pegawai kantor paten itu baru saja menulis ulang hukum alam semesta. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan di seluruh dunia mulai memperhatikan karya Einstein. Ia berbicara tentang ruang dan waktu sebagai satu kesatuan yang dapat melengkung oleh gravitasi, sesuatu yang tak pernah terpikir sebelumnya. Para ilmuwan terkejut, beberapa meragukan, tapi tak bisa menyangkal kecemerlangannya. Einstein tetap tenang, menjelaskan dengan kesabaran, seolah waktu adalah temannya sendiri. Dunia mulai mengenal nama Albert Einstein. Tahun 1919, gerhana matahari total menjadi momen penting. Para ilmuwan membuktikan bahwa cahaya bintang memang melengkung oleh gravitasi, seperti yang Einstein prediksi. Ketika kabar itu tersebar, dunia terpana. Surat kabar di seluruh dunia menulis namanya. Di halaman depan, Einstein bangun pagi itu, membaca berita, lalu tersenyum pelan, bukan karena ketenaran, tapi karena alam semesta telah mengangguk, membenarkan teorinya. Dunia memujanya. Ia diundang ke berbagai negara, dihormati oleh para pemimpin dan ilmuwan. Tapi Einstein tetap sederhana. Ia lebih suka bermain biola di ruang tamunya daripada berbicara di panggung besar. Dalam ketenaran itu, ia tetap menjadi pria yang sama. Seorang pemikir yang hanya ingin memahami rahasia Tuhan lewat hukum alam. Tahun 1919 menjadi titik balik sejarah sains. Di sebuah observatorium di Afrika Barat, tim astronom Inggris mengamati gerhana matahari total untuk menguji teori Einstein. Mereka memotret langit dan hasilnya mengejutkan. Cahaya bintang benar-benar melengkung oleh gravitasi, persis seperti yang diprediksi Einstein. Ketika kabar itu sampai ke Eropa, Einstein menjadi legenda dalam semalam. Namun, bagi dirinya sendiri, ini bukan soal ketenaran, melainkan bukti bahwa semesta memang bekerja dengan cara yang luar biasa indah. Surat kabar dari London hingga New York memajang foto Einstein di halaman depan. Ia menerima undangan dari berbagai universitas ternama dan menjadi simbol kemajuan manusia. Namun di balik sorotan lampu dan tepuk tangan, Einstein tetap sederhana dengan rambut acak-acakan, jas kusut, dan senyum malu-malu. Ia sering berkata kepada wartawan, "Saya tidak memiliki bakat istimewa, saya hanya sangat ingin tahu." Dan kata-kata itu menjadi cermin kerendahan hatinya. Di tengah dunia yang memujanya, di rumah kecilnya, Einstein duduk di kursi favorit sambil memainkan biolanya. Musik menjadi tempatnya beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Nada-nada lembut melayang di udara, berpadu dengan cahaya sore yang menembus jendela. Di sana, seorang pria yang telah mengubah pandangan manusia tentang ruang dan waktu tetap menjadi manusia biasa yang mencintai kedamaian, musik, dan keheningan. Ketika Perang Dunia I melanda, Einstein berdiri tegak sebagai salah satu dari sedikit ilmuwan yang menolak perang. Ia menandatangani manifesto perdamaian dan menyerukan agar ilmu digunakan untuk kebaikan, bukan kehancuran. Banyak rekan ilmuwannya meninggalkannya, tapi ia tidak goyah. Kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan menguasai, katanya dengan tenang dalam sebuah wawancara radio. Meski terkenal, Einstein hidup sederhana. Ia sering berjalan kaki ke kampus, menolak kendaraan mewah. Di kelas, ia berbicara lembut, lebih suka mendengar ide siswanya. Ia percaya bahwa ilmu harus membuat manusia lebih rendah hati, bukan lebih sombong. Dalam setiap tatapan matanya terpancar kebijaksanaan. Seseorang yang telah melihat kedalaman semesta dan tetap memilih hidup dengan tenang. Di meja kerjanya, Einstein menulis surat terbuka kepada para pemimpin dunia. Ia menulis tentang pentingnya kasih, perdamaian,
dan tanggung jawab moral. Setiap kata terasa seperti doa untuk masa depan manusia. Dalam cahaya lampu malam, tangan tuanya bergerak perlahan, tapi hatinya tetap menyala seperti lilin yang tak padam meski diterpa angin zaman. Surat itu menjadi dasar proyek Manhattan, sebuah paradoks menyakitkan bagi Einstein. Ia hanya ingin memperingatkan, bukan menghancurkan. Namun dunia menafsirkan sains dengan cara yang berbeda. Ketika Hiroshima dan Nagasaki hancur, Einstein terdiam lama di ruang kerjanya. Matanya kosong menatap foto kehancuran yang diantar seorang wartawan. Ia berkata lirih, "Andai aku tahu, aku tak akan pernah menulis surat itu." Suara jam berdetak lambat, seakan waktu ikut berduka. Di hari itu, seorang ilmuwan merasa lebih seperti manusia daripada jenius. Einstein bergabung dengan para ilmuwan lain, menyerukan pelucutan senjata nuklir. Ia menjadi simbol suara hati nurani dunia. Dalam setiap pidatonya, ia mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa moral hanyalah ancaman. Kita harus belajar berpikir dengan cara baru. Jika umat manusia ingin bertahan, katanya, dalam pidato terakhirnya di Princeton, di tahun-tahun terakhir hidupnya, Einstein masih bekerja di kantornya di Princeton, mencari teori segalanya yang bisa menyatukan seluruh hukum alam. Di papan tulisnya, penuh dengan persamaan yang tak selesai. Tapi di balik angka-angka itu, ada tekad seorang manusia yang tak pernah berhenti mencari makna dari semesta. Suatu pagi di tahun 1955, dunia kehilangan sang jenius. Einstein meninggal dengan tenang di ranjangnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada perpisahan besar, hanya keheningan dan rasa kehilangan yang mendalam. Di mejanya masih tergeletak catatan terakhir tentang semesta. Seolah ia hanya berhenti sejenak untuk beristirahat dari perjalanan panjangnya memahami Tuhan lewat hukum alam. Puluhan tahun berlalu, tapi nama Einstein tetap bersinar. Anak-anak di seluruh dunia belajar tentangnya. Bukan hanya sebagai ilmuwan, tapi sebagai simbol keberanian berpikir bebas. Di museum, biolanya masih tersimpan. Di buku-buku, rumusnya masih hidup. Dan di hati manusia, semangatnya tetap menyala seperti cahaya bintang yang tak pernah padam di ruang waktu.